Shalom saudara-saudara. Saat ini kita bersyukur boleh berada dalam kondisi yang diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Nah, saat ini saya menjumpai saudara-saudara sekalian di rumah atau di mana saja berada dalam rangka mengajak untuk bersama-sama melakukan pemahaman terhadap satu bagian Alkitab, yaitu bagian Alkitab yang diagendakan oleh Gereja Masih Injili di Minahasa untuk dibaca, dipikirkan, direnungkan, diberitakan pada tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2024. Nah, bagian Alkitab itu adalah Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sebelum kita melakukan pemahaman ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih oleh karena Engkau masih berkenan untuk menyingkapkan akan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber hikmat, pedoman, petunjuk kehidupan kami, agar supaya dalam menjalani kehidupan di dunia sekarang ini, kami memiliki kekuatan, kemampuan, dan bahkan oleh petunjuk-petunjuk-Mu kami tetap dapat hidup di jalan yang benar. Meski kami akui kami masih tak luput dari salah dan dosa, Tuhan. Karena itu kami mohon ampuni kami dan kasihani kami. Sekarang ini kami memohon Roh Kudus kiranya membimbing kami untuk memahami bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan yang diturunkan oleh pimpinan gereja kita untuk kita memikirkan Roma 8 ayat 18 sampai 30 ini ialah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, dalam rangka efisiensi waktu, saya tidak akan mengawali akan sesi pada saat ini dengan membaca bagian Alkitab ini, sebab nanti juga sementara jalan kita akan membaca keseluruhannya tetapi secara bertahap, ya. Dan oleh sebab itu mari kita mulaikan. Yang pertama, struktur teks. Nah, Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 ini saya lihat terbagi dalam atau terstruktur di dalam 6 bagian. Bagian yang pertama yaitu ayat 18 yang berisi tentang penderitaan sekarang yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Lalu bagian kedua ayat 19 sampai ayat 22 yang berbicara tentang keluhan dari ciptaan. Bagian ketiga ayat 23 sampai 25 berbicara tentang keluhan orang-orang percaya. Bagian keempat, ayat 26 dan 27, berbicara tentang keluhan Roh Kudus. Bagian kelima, ayat 28, berbicara tentang Allah yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan terakhir, bagian keenam, ialah ayat 29 dan 30, yang berbicara tentang menjadi serupa dengan gambaran anaknya sebagaimana yang sudah ditentukan Allah. Nah, mari kita masuk pada pemahaman setiap bagian yang ada 6 bagian ini. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu ayat 18. Nah, ayat 18 berkata begini: "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Pada ayat ini, saudara-saudara, Paulus mengidentifikasi 2 jenis zaman dengan naturnya masing-masing. Pertama, zaman sekarang ini dengan naturnya yaitu penderitaan. Dan yang kedua, zaman yang akan datang yang akan dinyatakan kepada orang-orang percaya dengan naturnya yang adalah kemuliaan. Nah, ketika Paulus berbicara tentang penderitaan yang menjadi natur zaman sekarang ini,
sebenarnya secara implisit terkandung di dalamnya pengertian bahwa penderitaan yang menjadi natur zaman ini adalah penderitaan yang diakibatkan oleh dosa, seperti yang dibicarakannya pada pasal-pasal sebelumnya. Misalnya, Paulus mengatakan dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah di Roma pasal 3 ayat 23. Juga pada pasal 6 ayat 23, Paulus mengatakan upah dosa adalah maut, dan lain-lain. Dan ketika Paulus berbicara tentang kemuliaan sebagai natur dari zaman yang akan datang, secara implisit terkandung maksud di dalamnya bahwa kemuliaan yang akan datang itu sebagai akibat dari penebusan dosa yang dilakukan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, seperti juga yang ia bicarakan pada pasal-pasal sebelumnya. Nah, frase kunci di sini ialah frase yang berkata tidak dapat dibandingkan. Jadi, penderitaan dengan segala manifestasinya yang dialami orang percaya pada zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kelak yang akan dialami. Frase yang berkata tidak dapat dibandingkan di sini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami sekarang itu bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dialami kelak. Nah, mungkin sekarang ini penderitaan itu terasa begitu berat, menyakitkan, menyesakkan, dan memilukan. Tetapi bila zaman kemuliaan itu telah tiba, beratnya penderitaan sekarang itu sudah tidak ada lagi, bahkan tak berbekas lagi oleh keagungan kemuliaan yang akan dialami itu. Zamannya akan datang dengan kemuliaan itu di sini menunjuk pada hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Yesus kedua kali, di mana orang-orang percaya akan dibawa olehnya untuk hidup di dalam sorga. Itu adalah akhir dari sejarah dunia ini. Nah, saudara-saudara, prinsip yang ditunjukkan di ayat 18 ini ialah sekarang bersusah-susah dahulu, tetapi kelak akan bersenang-senang. Maka orang percaya adalah orang-orang yang menanggung kesusahan sambil merindukan kemuliaan yang akan datang. Itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua, yaitu ayat 19 sampai ayat 22. Yang berkata begini: sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, saudara-saudara, ayat 19 mengasumsikan dua hal. Pertama, sebagaimana orang-orang percaya yang di tengah-tengah penderitaannya merindukan kemuliaan yang akan datang, demikian juga dengan seluruh ciptaan merindukan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada anak-anak Allah atau kepada orang-orang percaya. Nah, kata makhluk pada bagian ini oleh teolog John Murray menunjuk pada ciptaan. John MacArthur mengatakan makhluk di sini adalah personifikasi dari ciptaan. Nah, sekarang yang kedua, oleh karena seluruh ciptaan merindukan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada orang percaya, maka berarti seluruh ciptaan pun sedang menderita. Asumsi kedua ini menunjuk pada suatu realita, yaitu bahwa oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka melalui manusia, dosa pun masuk pada seluruh ciptaan. Dan oleh karena akibat dosa adalah penderitaan dan kebinasaan, maka sebagaimana manusia yang berdosa menderita dan binasa, demikian juga ciptaan yang telah jatuh di bawah kuasa dosa menderita dan binasa. Namun, sebagaimana penebusan dosa tersedia bagi manusia, sehingga ada harapan untuk hidup dalam kemuliaan kelak,
demikian juga melalui penebusan dosa yang dikerjakan Kristus bagi manusia, menimbulkan keselamatan dan kemuliaan kelak. Seluruh ciptaan pun mendapat bagian dari penebusan dosa dan kemuliaan yang diberikan Allah bagi manusia. Itulah yang dimaksud Paulus dalam ayat 20-21. Nah, mengenai penderitaan yang dialami manusia akibat dosa, lihatlah tubuh manusia yang merosot dengan kelemahan dan sakit penyakit. Makin tua seseorang, makin lemah dan sakit dia, dan akhirnya binasa. Lihatlah rupa-rupa kejahatan, kriminalitas, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penipuan, korupsi, dan lain-lain yang mengakibatkan begitu banyaknya manusia yang menderita. Mengenai penderitaan yang dialami oleh ciptaan, lihatlah pemanasan global akibat bocornya lapisan ozon di atmosfer. Beberapa hari terakhir ini kita merasakan panas yang sangat menyengat, saudara-saudara. Itu akibat dari bocornya lapisan ozon di atmosfer, dan kebocoran itu tentu semakin besar. Lihatlah hutan-hutan yang menjadi gundul. Lihatlah punahnya berbagai spesies hewan dan unggas. Lihatlah juga berbagai spesies flora dan fauna yang terancam punah. Lihatlah virus-virus, bakteri-bakteri, dan kuman-kuman yang mematikan. Lihatlah berbagai penyakit yang menyerang di mana-mana. Lihatlah siklus iklim yang tak menentu. Lihatlah berbagai bencana alam yang merusak dan membinasakan. Lihatlah seluruh ciptaan yang berada di ambang kehancuran. Semuanya karena dosa yang masuk kepada manusia dan melalui manusia masuk kepada seluruh ciptaan. Namun, meski sekarang orang-orang percaya sedang mengalami penderitaan akibat dosa, dengan adanya penebusan yang dilakukan Allah melalui Kristus, suatu zaman baru sedang mendekat, di mana segala kesia-siaan, kemerosotan, penderitaan, dan ancaman kehancuran akan lenyap selama-lamanya, berganti dengan kemuliaan kekal yang selama-lamanya di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Maka pada ayat 22, Paulus menarik konklusi tentang realita kini, bahwa seluruh ciptaan sedang mengalami penderitaan seperti seorang perempuan yang sedang sakit bersalin. Suatu rasa sakit yang di dalamnya mengandung kerinduan akan kelahiran sang bayi yang akan sungguh membahagiakan tentunya. Ini menjadi metafora dari penderitaan yang di dalamnya mengandung penantian akan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada orang percaya dan melalui orang percaya kepada seluruh ciptaan. Sebagaimana dosa dan penderitaan masuk kepada ciptaan melalui manusia, demikian pula penebusan, keselamatan, dan kemuliaan masuk kepada ciptaan melalui orang-orang percaya, anak-anak Allah. Inilah rancangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu ayat 23 sampai 25. Ayat 23 sampai 25 dari Roma 8 berkata begini. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudara, frase kunci dari bagian ini adalah kalimat menantikannya dengan tekun. Pada ayat 23, Paulus kembali berfokus pada penderitaan dan keluhan orang percaya. Ada dua substansi yang perlu kita pahami dari ayat 23 ini. Yang pertama, frase yang berbunyi, kita yang telah menerima karunia sulung roh. Yang kedua, frase yang berbunyi, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Mari kita lihat.
akan dua substansi ini. Pertama, frase kita yang telah menantikan karunia sulung roh. Di sini, Roh Kudus disebut oleh Paulus sebagai karunia sulung atau buah sulung yang telah diterima oleh orang-orang percaya. Dalam konteks panen, saudara, jika panen pertama yaitu buah sulungnya baik, maka panen berikutnya adalah juga pasti baik. Yang Paulus mau katakan kepada jemaat Roma di sini ialah Roh Kudus adalah pemberian pertama dari janji Allah di masa perjanjian baru. Maka pemberian Roh Kudus yang diibaratkan sebagai karunia sulung atau buah sulung atau karunia pertama ini menjadi jaminan bagi terwujudnya janji-janji Allah yang lain. Kedua, frase kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi, di tengah-tengah realita kehidupan di zaman sekarang yang tidak luput dari penderitaan, keluhan, selalu bergema di dalam hati, yaitu keluhan yang mengandung kerinduan dan penantian akan zaman yang baru itu, yaitu saat di mana tubuh kita akan dibebaskan dari penderitaan. Itulah saat di mana Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan seperti janjinya, semua orang percaya yang telah meninggal, tubuhnya akan dibangkitkan untuk memiliki tubuh kebangkitan seperti Dia, tubuh yang sempurna, tubuh yang kekal, yang tidak akan pernah menderita lagi, yang akan diangkat untuk tinggal di dalam sorga yang mulia. Namun, ayat 24 dan 25 mengatakan bahwa hal tentang bebasnya tubuh dari kefanaan dan penderitaan itu belumlah saatnya kini. Itu masih pengharapan iman setiap orang percaya. Itu masih di depan sana. Itu masih dinantikan. Maka sikap yang tepat di tengah realita tubuh yang masih menderita, namun yang merindukan kelepasan dari penderitaan itu adalah bertekun dalam penantian itu. Itu berarti di tengah penderitaan kini, setiap orang percaya dipanggil untuk menatap ke depan, ke realita yang belum tampak, yaitu pada hari Tuhan yang akan menjadi happy ending, akhir bahagia, di mana tidak ada lagi penderitaan sekecil apapun, karena yang ada hanya kebahagiaan yang tiada tara. Tetapi juga bertekun dalam penantian itu berarti sekarang ini, selagi menanggung penderitaan, orang percaya dipanggil untuk sabar dan tabah menanggung semua itu, sabar dan tabah sampai pada kesudahannya. Itu juga berarti jangan pernah berpaling dari pengharapan iman, dan tetap berpegang dengan setia pada iman di dalam Kristus. Itu berarti seperti seorang prajurit di medan perang yang akan terus maju, pantang mundur meskipun menghadapi resiko kematian. Tetapi menanti dengan tekun kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sementara dinantikan itu juga berarti sekarang ini tetap bertekun dalam firman-Nya. Bertekun untuk bertumbuh dalam kebenaran, serta bertekun untuk terus bersaksi dan melayani, meskipun diperhadapkan dengan resiko ancaman dan penganiayaan. Sekarang kita masuk pada bagian keempat, yaitu ayat 26 dan 27. Ayat 26 dan 27 dari Roma pasal 8 ini berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara-saudara, kalau pada bagian sebelumnya tadi kita sudah melihat realita bahwa orang-orang percaya oleh penebusan Kristus akan mengalami kemuliaan kekal sorgawi pada saat hari Tuhan, hari di mana Yesus datang kembali. Namun selagi masih menjalani hidup di zaman sekarang ini,
masih mengeluh dan mengerang oleh berbagai macam penderitaan, sehingga perlu tabah, sabar, dan tetap bertahan dalam kesetiaan sampai saat kemuliaan kekal itu tiba. Sekarang, pada bagian ayat 26 dan 27 ini, Paulus berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam diri orang percaya di tengah-tengah realita penderitaan sambil menantikan kemuliaan akhir itu. Ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara, sama seperti kita mengeluh karena penderitaan, karena ketidakmampuan kita untuk melawan dan mengalahkan semua tantangan dan pergumulan hidup, karena ketidakmampuan kita melawan dan mengalahkan dosa, karena ketidakmampuan kita untuk berdoa dengan benar, dan bahkan tidak jarang di tengah himpitan pergumulan yang hebat, kita tidak hanya tidak tahu mau berkata apa dalam doa, tetapi juga bahkan tidak mampu lagi untuk berdoa. Ketahuilah dan percayalah, di tengah-tengah keadaan itu, Roh Kudus yang diberikan Bapa dan Yesus untuk tinggal di dalam kita, tanpa kita sadari, berdoa untuk kita kepada Allah, membawa keluhan-keluhan dan rintihan-rintihan pergumulan kita kepada Allah Bapa. Ada Roh Kudus di dalam hati kita yang mengerti dan peduli pada kita, sehingga keluhan kita menjadi keluhannya, rintihan kita menjadi rintihannya, pergumulan kita menjadi pergumulannya, yang dibawanya dalam doa kepada Allah. Saudara-saudara, di ayat 27 kemudian dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini adalah kabar baik yang mendatangkan penghiburan besar bagi orang percaya, yaitu bahwa bila dalam pergumulan hebat kita tidak mampu lagi berdoa, juga bila dalam segala kelemahan kita tidak tahu harus berdoa seperti apa, dan bila dalam keterbatasan kita berdoa tapi salah berdoa, kita bahkan tidak tahu bagaimana cara berdoa yang seharusnya, kita bahkan tidak punya strategi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan dan pergumulan kita karena kita begitu tak berdaya dalam dosa, kita tak berdaya dalam penderitaan kita tidak mempunyai apa yang diperlukan untuk menjaga jiwa kita sendiri. Tetapi ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang akan membantu kita berdoa, membawa keluhan-keluhan dan rintihan-rintihan pergumulan kita kepada Allah dengan doa yang sesuai kehendak Allah. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani akan menyambut doa keluh kesah yang dinaikkan oleh Roh Kudus atas nama kita, sehingga Allah pasti menjawab seturut dengan kehendaknya dan rancangannya. Hasilnya, itu yang akan kita lihat di ayat 28. Namun sebelumnya mari kita lihat beberapa catatan penting pada bagian ini. Saudara, bagian ini adalah salah satu teks yang paling banyak disalahpahami dalam Perjanjian Baru oleh aliran karismatik. Mereka memahami kalimat dalam ayat 26 yang berkata, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sebagai ajaran dan ajakan untuk berdoa dan berbicara dalam bahasa roh. Menurut mereka ini adalah keluhan yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi, ketika kita tidak tahu atau tidak mampu untuk berdoa dengan kata-kata yang kita sendiri pahami, mulailah dengan glosolalia. Mulailah berbicara dengan bahasa lidah, dengan bahasa roh, dengan kata-kata yang tidak dimengerti, seperti sikarab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 
untuk mengungkapkan keluhan kita kepada Allah. Begitu pengertian mereka. Nah, saya mau katakan, bukan itu maksud dan pengertian dari ayat ini. Pengertian yang benar ialah seperti yang saya sudah uraikan tadi. Jadi, bagian ini memberikan gambaran yang jelas
bahwa ada jaminan yang diberikan Allah kepada kita di tengah realita hidup di zaman ini yang masih tak luput dari penderitaan dan keterbatasan, sambil menantikan datangnya yang tak terbatas, yaitu kekekalan dalam kemuliaan surgawi, agar kita tetap bertekun di dalam iman, agar kita tetap bertumbuh di dalam iman, agar kita tetap setia dalam iman, dan tidak kalah terhadap pergumulan, penderitaan, dan bahkan semua godaan dosa. Dan jaminan itu, yaitu Roh Kudus yang berkarya di dalam kita. Dialah yang menjamin terpeliharanya iman kita di masa antara ini. Dia akan mendukung, menopang, dan meneguhkan kita. Sekarang bagian yang kelima, ayat 28. Ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ayat 28 ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi, yaitu apa hasil dari doa keluhan Roh Kudus atas nama kita kepada Allah. Jawabnya ialah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang tebusannya. Jadi, oleh karena ada Roh Kudus yang merintih berdoa atas nama kita di dalam hati kita, yang membawa keluhan-keluhan dan pergumulan-pergumulan kita kepada Allah, maka Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala sesuatu di sini menunjuk pada segala situasi, kondisi, kejadian, peristiwa yang dialami oleh setiap individu orang percaya. Tuhan bekerja di dalam segala situasi, segala kejadian itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Sehingga meskipun segala sesuatu itu tidak menguntungkan orang percaya, Tuhan akan bekerja. Sehingga meski segala sesuatu itu tidak menguntungkan, akan menghasilkan kebaikan bagi orang percaya. Maka di sini kita dapat melihat juga bahwa tidak ada hal apapun yang dapat menggagalkan rencana Allah atas kehidupan orang percaya. Sehingga meskipun orang percaya mengalami keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, dan bahkan keadaan yang terpuruk, setiap orang percaya boleh meyakini bahwa Allah sanggup memakai keadaan-keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan kepadanya sesuai rencana Allah sendiri. Nah, pertanyaannya ialah kebaikan seperti apakah itu? Itu yang akan kita lihat di ayat 29 dan 30. Maka sekarang kita masuk pada bagian yang ke-6, yaitu ayat 29 dan 30, yang berkata begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, ayat 29 dan 30 ini berbicara tentang kebaikan yang dikerjakan Allah di dalam dan melalui segala sesuatu yang dialami orang percaya. Kebaikan seperti apakah itu? Yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu untuk membuat orang-orang percaya makin hari makin menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa yang dimaksud menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Yaitu supaya setiap orang percaya makin hari makin dibentuk untuk memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, tutur kata seperti tutur kata Kristus, perilaku seperti perilaku Kristus, karakter seperti karakter Kristus, terus-menerus diubahkan menjadi segambar dengan Kristus, sampai tiba kemuliaan akhir itu, di mana semua orang yang sudah ditebus oleh Kristus akan hidup dalam kemuliaan surgawi yang kekal itu. Dengan demikian, saudara, ketika kita dalam penderitaan dan keluh kesah,
Roh Kudus membantu kita berdoa atas nama kita kepada Allah untuk membawa keluhan dan rintihan pergumulan kita. Lalu Allah yang menyelidiki hati nurani itu menyambut doa yang dibawa oleh Roh Kudus atas nama kita, dan Dia menjawab doa itu dengan bekerja di dalam segala sesuatu yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, sehingga membuat kita makin bertumbuh lebih baik dalam karakter Kristus, dalam kesabaran, dalam ketabahan, dalam kerendahan hati, dalam kesucian, dalam pengandalan akan Tuhan, dalam ucapan syukur, dalam bertekun dalam firman, dalam kemurahan hati, dalam pengendalian diri, sampai Allah sendiri membawa kita tiba pada titik kebaikan sempurna yang disediakannya untuk kita, yaitu kemuliaan surgawi yang kekal, yang akan dialami pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Selain menjelaskan tentang bentuk kebaikan sebagai jawaban Allah terhadap doa Roh Kudus bagi kita, ayat 29 ini juga memaparkan dasar atas jawaban doa itu. Jadi apa dasar dari jawaban Allah atas doa yang dinaikkan Roh Kudus di dalam kita? Yaitu mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi, kita ini ditebus dari dosa, dibenarkan di hadapan Allah, dan nanti akan menerima kemuliaan surgawi untuk hidup kekal di dalam surga, karena memang Allah telah memilih dan menentukan kita dari semula untuk diselamatkan. Itu bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Itu bukan usaha kita, tapi anugerah Allah. Itu bukan kekuatan kita, tapi pemeliharaan Allah melalui Roh Kudus yang dianugerahkannya di dalam hidup kita. Meski dalam hidup ini ada realita dosa yang sepertinya menghalangi orang percaya mewarisi kemuliaan surga, ada dosa yang mengakibatkan penderitaan, tapi percayalah, tak ada yang dapat membatalkan dan menggagalkan rencana Allah. Apa yang telah dirancang oleh Allah, itu yang akan terjadi. Saudara, ayat 29 dan 30 ini berbicara tentang doktrin predestinasi juga. Tetapi mengingat waktu yang terbatas, lagi pula tema yang dibahas bukan spesifik tentang predestinasi, maka tentu pembahasan tentang predestinasi nanti dilakukan pada ruang dan waktu yang lain, ruang dan waktu yang khusus. Sekarang kita tiba pada bagian di mana kita akan melihat benang merah teks yang berkaitan dengan tema. Apa tema tadi? Yaitu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita lihat. Saudara, penderitaan dan kelemahan adalah realita kehidupan orang percaya kini. Oleh kelemahan dan keterbatasan diri, orang percaya tak dapat melepaskan diri dari realita penderitaan dan bahkan cengkraman dosa. Tapi, oleh anugerah Allah, Kristus telah mengerjakan penebusan dosa di kayu salib, dan Roh Kudus telah membawa karya penebusan itu melalui iman ke dalam hidup orang percaya. Sehingga nanti saat hari Tuhan tiba, yaitu saat Tuhan Yesus datang kembali, semua orang percaya akan dikumpulkan dan dibawa ke dalam sorga untuk menikmati kemuliaan kekal. Di sana tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi keterbatasan, juga tidak ada lagi penderitaan. Karena tubuh orang percaya sudah dirubah menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus yang bangkit. Tubuh yang kekal yang tidak akan mengalami kejatuhan dalam dosa dan tidak akan mengalami penderitaan lagi. Yang ada hanya kekudusan dan kebahagiaan yang sempurna. Namun, selagi menantikan datangnya hari Tuhan, hari kemuliaan kekal itu, di sini orang percaya masih dalam kelemahan dan menanggung berbagai penderitaan. Untuk itu Allah telah mengaruniakan Roh Kudus untuk diam dan berkarya dalam hidup setiap orang percaya, untuk menjadi penolong semasa menjalani kehidupan dalam penantian itu yang masih tidak luput dari kelemahan dosa dan penderitaan. Roh Kudus akan bekerja menginsafkan dan menuntun ke jalan yang benar bila kita orang percaya terperangkap dalam godaan dosa. Roh Kudus akan mengaruniakan kesabaran dan ketabahan dalam menanggung penderitaan.
Roh Kudus akan memberikan penghiburan di tengah rupa-rupa pergumulan. Bahkan dalam pergumulan yang sedemikian berat sekalipun, Roh Kudus akan menolong kita dengan cara berdoa atas nama kita kepada Allah untuk membawa keluhan-keluhan dan pergumulan-pergumulan kita kepada Allah. Hasilnya, Allah akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan seperti apa? Pertama, pembentukan karakter dan tabiat Kristus di dalam diri kita membuat kita makin bertumbuh lebih baik dalam karakter Kristus, dalam kesabaran, dalam ketabahan, dalam kerendahan hati, dalam kesucian, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam ucapan syukur, dalam bertekun, dalam firman, dalam kemurahan hati, dalam pengendalian diri, dan lain-lain sebagainya. Kedua, Roh Kudus akan menolong kita, membuat kita tetap terpelihara dan berada di jalan kebenaran, jalan menuju kemuliaan kekal surgawi, meskipun ada banyak hal yang hendak membuat kita menyimpang dari jalan itu. Ketiga, Roh Kudus akan menolong kita, membuat kita menikmati berkat-berkat yang nyata, baik berkat jasmani, berkat materi, dan berkat rohani yang tak kita kira sebelumnya, sehingga kita terpukau karena mengalami realita dari pergumulan datang berkat yang menyukacitakan. Selanjutnya, mari kita melihat secara lebih dalam akan tema dan ayat 28 ini. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Itu berarti di tangan Allah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya, tidak peduli apapun itu. Apakah hal itu baik atau buruk, benar atau salah, kotor atau bersih, tragedi atau keberuntungan, susah atau senang, tak ada satupun yang luput dari tangan kuasa Allah yang sanggup memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Kesanggupan Allah untuk turut bekerja di dalam segala sesuatu demi mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, itu mengimplikasikan paling tidak 4 hal tentang Allah. Yang pertama, Allah itu Maha Tahu. Kalau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu demi mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, itu berarti Ia mengetahui segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ia mengetahui segala hal yang terjadi itu sampai sedetil-detilnya. Tidak mungkin Dia bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita kalau Dia tidak tahu segala sesuatu yang terjadi atas kita. Yang kedua, menunjukkan Allah Maha Ada. Kalau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu demi mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, berarti Dia hadir di dalam segala keadaan kita. Dan bahkan Dia hadir dalam segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Dia bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita kalau Dia tidak hadir dalam segala keadaan kita. Yang ketiga, Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu demi mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, itu berarti Dia Maha Kuasa dan berkuasa bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan pada kita. Kalau Dia Maha Tahu, Maha Ada, Maha Hadir, namun tidak Maha Kuasa, tentu Dia tidak dapat bekerja mendatangkan kebaikan pada kita melalui segala yang terjadi atas kita itu. Yang keempat, Allah itu Maha Baik. Kalau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu demi mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, berarti Dia itu Maha Baik. Kalau Dia tidak Maha Baik, meskipun Dia Maha Tahu, Maha Ada, dan Maha Kuasa, tentu tidak ada kebaikan yang akan dikerjakannya bagi kita melalui segala hal yang terjadi atas kita. Jadi saudara-saudara, tema yang kita pikirkan ini menuntun kita untuk senantiasa percaya dan menyadari bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Ada, Maha Kuasa, dan Maha Baik, sehingga Dia dapat bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan setiap orang percaya untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka. Saudara, sampai di sini pemahaman sederhana akan bagian Roma 8 ayat 18-30 ini. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan, untuk pemahaman-pemahaman yang Engkau anugerahkan.
Terima kasih sebab ternyata di dalam hati setiap orang percaya ada Roh Kudus yang senantiasa berkarya untuk memberi kekuatan, keteguhan, menopang, menginsafkan, menjaga, memelihara kami supaya tetap berada di jalan yang benar menuju pada kemuliaan kekal di akhir zaman itu. Tetapi juga bahkan ternyata di dalam kondisi penderitaan yang syarat, Roh Kudus menjadi pendoa bagi kami, yang mendoakan kami dengan kata-kata yang tak terucapkan, mendoakan dan membawa keluhan-keluhan, rintihan-rintihan pergumulan kami kepada Bapa di sorga. Lalu oleh karena Roh Kudus mendoakannya secara benar sesuai kehendak Allah, maka Allah menjawab kami. Allah menjawab setiap orang percaya dengan bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan setiap orang percaya untuk mendatangkan kebaikan baginya. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap pemberita firman di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dan bahkan di sepanjang minggu ke depan 26 Mei sampai 1 Juni Tuhan. Kiranya Engkau memakai para hamba-Mu dan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan firman ini. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, jemaat makin hari makin bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran dan bertumbuh dalam kehidupan yang benar. Terima kasih, segala pujian, syukur, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara untuk segmen pada kali ini. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.